Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robbang wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukurillah amma ba'd. Langsung saja, nama saya Nurul Iman Hidayah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada tugas yang diberikan oleh Bunda atau Dr. Siti Sanisah, MSI, yang berjudul Evaluasi Belajar Mengajar. Langsung aja ke materinya. Yang pertama, bagian A, yaitu uji validitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu hal mengukur apa yang diukur. Uji validitas adalah uji ketetapan atau ketelitian suatu alat ukur dalam mengukur apa yang sedang diukur. Validitas adalah suatu tindakan pembuktian yang artinya validitas merupakan pekerjaan dokumentasi. Adapun pengertian menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Sudzana 2004, validitas merupakan ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang dinilai. Yang kedua, menurut Suryabrata 2000, validitas merupakan derajat fungsi pengukuran suatu tes atau derajat kecermatan ukuran suatu tes. Menurut Azwar 1987, validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Menurut Ari Kunto 1999, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Menurut Neumann 2007, validitas menunjukkan keadaan yang sebenarnya dan mengacu pada kesesuaian antara konstruk atau cara seorang meneliti konseptualisasikan ide dalam definisi konseptual suatu ukuran. Menurut Gronlund dan Lin 1990, validitas adalah ketepatan interpretasi yang dibuat dari hasil pengukuran atau evaluasi menurut Sigoyono 2017 menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak dengan menggunakan alat ukur yang digunakan atau kuesioner. Proses pengukur validitas faktor tersebut adalah dengan cara menghubungkan atau mengorelasikan antara skor faktor penjumlahan dari semua item dalam satu faktor dengan skor total faktor total keseluruhan dari faktor. Sedangkan pengukuran validitas item adalah dengan cara mengorelasikan antara skor item dengan skor total dari semua item yang ada. Poin ke B atau poin selanjutnya yaitu manfaat uji validitas instrumen. Manfaat uji validitas adalah untuk daya ketepatan mengukur.
Yang pertama, segi T sebagai suatu totalitas. Yang kedua, segi item atau tes. Manfaat validitas yaitu untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya, yaitu agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan tujuan yang diadakan pengukuran tersebut. Poin ke-C yaitu jenis uji validitas. Adapun jenis validitas ada dua, yaitu validitas internal. Validitas internal merupakan sebuah bentuk kesesuaian instrumen atau perkembangan konstruk yang tersusun dari bentuk hingga tata bahasa penggunaannya. Validitas jenis internal terdiri dari dua macam, yaitu validitas konstruk dan validitas isi. Yang ke B, validitas eksternal. Validitas eksternal biasanya juga disebut dengan validitas empiris. Atau validitas ini biasanya menggunakan teknik statistik, yakni analisis korelasi. Hal tersebut disebabkan validitas jenis ini bertujuan untuk mencari hubungan antara poin atau skor tes dengan suatu kriteria tertentu. Validitas eksternal atau empiris terdiri dari 3 macam, yaitu validitas prediktif, validitas konkuren, dan validitas sejenis. Validitas prediktif, validitas konkuren, dan validitas sejenis. Bagian D selanjutnya yaitu rumus uji validitas. Rumus uji validitas yang dapat kita lakukan adalah rumus korelasi produk momen yang dikemukakan oleh person. Rumus korelasi produk momen ada dua, yaitu korelasi produk momen dengan simpangan, korelasi produk momen dengan angka kasar. Jadi itulah hasil dari presentasi PPT yang bisa Anda bawakan. Lebih dan kurangnya Anda mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.